Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing. Next. Jadi ini ada 7 outline. Yang pertama ini ada pengenalan NLP, kedua komponennya, ketiga pemrosesan teks dasar, keempat representasi teks, kelima algoritma dasar, yang keenam tools untuk NLP, dan yang terakhir ini contoh kasus penerapan NLP. Next. Jadi apa itu NLP? Jadi NLP ini itu kepanjangan dari Natural Language Processing. Ini adalah salah satu cabang utama dalam bidang kecerdasan buatan atau AI yang fokusnya pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuan dari NLP ini itu untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan memproduksi bahasa manusia dengan cara yang lebih alami. Next. Jadi ini ada 7 aplikasi NLP. Yang pertama ini ada asisten suara, aplikasi yang dapat memahami perintah suara manusia. Contohnya itu seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant. Yang kedua ini ada alat pemantauan media sosial. Aplikasi ini tuh dapat memantau saluran media sosial untuk penyebutan merek dan mengingatkan pengguna ketika pelanggan membicarakan merek tersebut. Yang ketiga ini ada chatbot. Ini tuh aplikasi NLP yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia. Yang keempat ini ada pengenalan suara. Ini aplikasi yang dapat mengenali suara. Yang kelima ini penerjemah bahasa. Ini tuh aplikasi yang dapat menerjemahkan bahasa. Contohnya itu seperti Google Translate atau Grammarly. Yang keenam ini ada analisis sentimen. Analisis sentimen ini tuh aplikasi yang dapat menginterpretasikan emosi yang disampaikan oleh data tekstual. Yang terakhir ada analisis teks besar. Ini tuh aplikasi yang dapat menganalisis teks dalam jumlah yang besar. Next. Selanjutnya ini proses NLP. Yang pertama itu prosesnya menguraikan struktur bahasa manusia. Selanjutnya memecahkan kalimat menjadi kata. Yang ketiga, memahami konteks dan maknanya. Yang keempat, mengambil tindakan berdasarkan analisis. Next. Jadi ini ada 6 komponen utama dari NLP. Yang pertama itu ada tokenisasi. Ini tuh untuk memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti kata atau frasa. Yang kedua ini ada stemming dan lemmatization. Ini tuh untuk mengurangi kata-kata ke bentuk dasarnya, seperti running menjadi run. Yang ketiga ada part of speech tagging. Ini tuh untuk menentukan kategori kata dalam sebuah kalimat, seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Yang keempat ini ada name entity recognition. Ini tuh untuk mengidentifikasi nama-nama entitas seperti orang, tempat, dan organisasi dalam teks. Yang kelima ini ada sentiment analysis. Ini tuh untuk menentukan apakah teks tersebut nih bersifat positif, negatif, atau bersifat netral. Yang terakhir ini ada parsing. Ini tuh untuk menganalisis struktur, sintaksis dari sebuah kalimat. Next. Oke, selanjutnya itu ada pemrosesan teks dasar. Yang pertama, yang tadi dijelasin juga, ada tokenisasi, yaitu pemotongan teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut token. Dilakukan penghilangan angka, tanda baca, dan karakter lain yang dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. Jadi yang nggak penting-penting gitu dihapus aja gitu. Terus yang kedua ada naturalisasi teks. Nah, proses ini mengubah variasi kata yang memiliki arti sama menjadi bentuk yang seragam. Contohnya itu kayak bermain, bermainan, dan bermain-main dapat dinormalisasikan atau disingkat jadi main gitu. Terus selanjutnya ada stemming dan lemmatization. Itu mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya untuk menyederhanakan teks. Misalnya lari, berlari, dan pelari diubah menjadi bentuk dasarnya lari. Jadi semua yang misalnya berlari, pelari, atau yang lain-lainnya gitu, itu menjadi dasarnya lari gitu. Terus selanjutnya ada menghapus stop word. Nah, di sini ada tahap filtering atau stop word removal adalah tahap pemilihan kata-kata yang dianggap penting. Terdapat 2 metode yang dapat digunakan dalam tahap ini, yaitu stop list dan word list. Next. Di sini juga ada BOW atau
Bag of words ini, teknik ini mengubah data teks yang kita miliki menjadi vektor yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi ini tuh kayak dia tuh nyimpen di dalam suatu tas gitu yang berisi kata-kata dari suatu dokumen teks. Dalam tas tersebut kita tidak akan peduli dengan urutan atau konteks di mana kata-kata tersebut muncul. Jadi random aja gitu. Terus selanjutnya ada TF IDF, term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Metode ini dirancang untuk memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang lebih informatif atau penting dalam sebuah dokumen atau korpus. Nah, di sini ada penjelasannya lebih detail. Itu TF itu mirip sama cara kerja BOW atau Back of Words tadi yang menghitung seberapa sering suatu kata muncul dalam suatu dokumen. Namun harus membagi jumlah kemunculan kata tersebut dengan total kata dalam dokumen. Nah, kalau yang IDF atau Inverse Document Frequency itu digunakan untuk mengurangi bobot kata-kata yang sering muncul di seluruh dokumen dan memberikan bobot lebih kepada kata-kata yang jarang muncul. Oke, next kita lanjut ke algoritma dasar NLP. Nah, NLP itu seperti yang telah dijelaskan itu adalah Natural Language Processing, adalah salah satu bagian dari Artificial Intelligence atau AI yang fokus memberikan komputer kemampuan untuk memahami teks dan kata-kata lisan layaknya manusia yang sudah dijelaskan. Dan ketika dijalankan bersama, teknologi-teknologi ini akan membuat komputer mampu memproses bahasa manusia dalam bentuk data, suara, atau teks, lalu memahami artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penulis atau pembicaranya. Oke. Nah, cara kerja NLP sendiri itu seperti melibatkan sejumlah teknik berbeda untuk menginterpretasikan bahasa manusia, mulai dari statistika dan machine learning hingga pendekatan berbasis peraturan serta algoritma. Butuh banyak pendekatan yang diterapkan dalam NLP ini sebab data berupa teks dan suara sangat bervariasi, baik dari segi maksud maupun sentimennya. Nah, NLP ini mencegah bahasa menjadi bagian-bagian yang pendek dan elemental, kemudian mencoba untuk memahami hubungan antara masing-masing bagian tersebut serta mencari tahu apakah bagian-bagian tersebut bila digabungkan akan membuat sentimen yang baru. Oke, selanjutnya ada text classification. Nah, ini merupakan tugas mendasar dalam pemrosesan bahasa alami NLP yang melibatkan penetapan kategori atau label yang telah ditetapkan sebelumnya pada dokumen teks. Nah, proses ini memungkinkan penyortiran dan pengaturan data tekstual secara otomatis, sehingga memudahkan ekstraksi informasi dan wawasan berharga dari sejumlah besar teks. Nah, klasifikasi teks digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis sentimen, deteksi spam, dan pelabelan topik dan kategorisasi dokumen. Oke, selanjutnya ada clustering text. Nah, clustering text dalam NLP ini adalah proses mengelompokkan teks berdasarkan kemiripan tertentu menggunakan label sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Dina, dalam NLP ini mengelompokkan teks berdasarkan kemiripan seperti yang tadi lari, pelari menjadi lari begitu. Berbeda dengan klasifikasi yang membutuhkan data berlabel. Clustering termasuk dalam unsupervised learning sehingga model mencoba menemukan pola dan struktur dalam data secara mandiri. Nah, contoh penerapan clustering teks yaitu 1. Mengelompokkan artikel berita. Di sini kita mengelompokkan artikel berdasarkan topik seperti olahraga, teknologi, atau politik. Yang kedua ada segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan ulasan pelanggan berdasarkan pola atau tema yang serupa. 3. Analisis sentimen tidak berlabel, mengidentifikasi kelompok teks dengan sentimen serupa tanpa label sentimen. Yang keempat,
Ekstraksi informasi mengelompokkan dokumen berdasarkan konteks atau isi tertentu untuk analisis lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah clustering teks. Yang pertama itu kita memprosesing data. Yang pertama itu kita bersihkan teks dengan menghapus tanda baca, angka, dan stop words. Lakukan tokenisasi, terapkan stemming atau lemmatization. Yang kedua ada referensi teks, yaitu yang pertama itu ubah teks menjadi representasi numerik seperti TF, IDF. Terus word embedding seperti word to fetch seperti itu. Dan yang ketiga ada permodelan clustering. Di sini tuh kita gunakan algoritma clustering seperti contohnya di bawah ini, K-means, hierarchical, dan selanjutnya. Kemudian ada yang keempat, yang terakhir, evaluasi hasil. Nah, karena clustering tidak memiliki label, evaluasi dapat menggunakan metrik seperti contohnya di bawah ini. Oke, next. Selanjutnya ada tools untuk NLP. Yang pertama itu ada NLTK, Natural Language Toolkit. Ini adalah library populer di Python yang menyediakan alat untuk pemrosesan teks seperti tokenisasi, stemming, tagging, bagian ucapan, dan analisis sintaksis. Yang kedua itu ada Stacey. Library ini efisien dan sering digunakan untuk analisis teks yang cepat dan akurat. Stacey ini menyediakan model pre-trained untuk berbagai bahasa dan dapat digunakan untuk tugas NLP seperti tokenisasi, lemmatization, parsing, dan named entity recognition. Yang ketiga itu ada Gensim, yaitu ini adalah library untuk pemodelan topik dan analisis semantik teks. Cocok untuk dokumen teks besar dan mendukung algoritma pembelajaran mesin terkait teks. Next. Yang keempat ada BERT, yaitu Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Ini adalah model bahasa yang dikembangkan oleh Google meningkatkan kinerja dalam tugas NLP seperti pemahaman teks dan pencarian informasi. Yang kelima itu ada Transformers. Ini library dari Hugging Face yang memberikan akses ke berbagai model transformer seperti BERT dan GPT. Untuk tugas NLP termasuk teks ke teks, klasifikasi teks, dan pemahaman bahasa. Next. Ini terdapat contoh kasus NLP yang diambil dari paper. Yang pertama itu penerapan natural language processing pada sistem chatbot sebagai helpdesk objek wisata menggunakan metode naive Bayes. Dalam penelitian ini dikembangkan sistem chatbot menggunakan algoritma naive Bayes untuk menjawab pertanyaan umum mengenai informasi pariwisata yang terdapat di kota Bukit Tinggi. Yang kedua itu ada antarmuka bahasa alami untuk melakukan query terhadap terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran ini yang tersimpan dalam sistem basis data relasional dimungkinkan untuk diambil datanya dengan menggunakan pendekatan NLP. Antarmuka NLP atau Natural Language Processing yaitu menerjemahkan pertanyaan ke dalam query basis data. Dapat dibangun dengan bahasa pemrograman Python. Next. Yang ketiga itu ada pemrosesan teks masukan dengan NLP pada penalaran berbasis kasus untuk membantu diagnosis jenis gangguan skizofrenia serta penata laksanaannya. Pada penelitian ini telah dikembangkan model pemrosesan teks dengan NLP menggunakan HMM dan algoritma Viterbi untuk menghasilkan gejala-gejala jenis gangguan skizofrenia. Pengujian ini terhadap performa sistem pemrosesan teks tersebut memberikan hasil tingkat presisi 91,57%, tingkat recall 87,55%, dan tingkat akurasi 81,02% untuk teks asli, serta tingkat presisi 93,94%, tingkat recall 96,52%, dan tingkat akurasi 90,86% untuk teks yang dinormalisasi. Sekian presentasi dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih.